حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus kehadiran kita pagi hari ini di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat. Allah berikan kita nikmat keluangan waktu yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, dan sesungguhnya di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyelenggaraan perawatan jenazah, maka di sana ada petunjuk yang paling sempurna. Petunjuk yang menyelisihi tata cara umat-umat yang sebelumnya, yang dengannya kemudian akan menimbulkan kebaikan-kebaikan baik bagi yang merawat maupun yang sedang dirawat. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan muncul ihsan kita kepada si mayit, ihsan kita kepada keluarga, dan sebagai bentuk ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepada si mayit, kita mengurusnya, memperlakukannya sebagaimana sunnah Nabi SAW, maka sesungguhnya kita sedang berbuat ihsan dengan si mayit. Demikian juga ketika kita merawatnya, membantu perawatannya mulai dari awal sampai ke liang lahat, maka kita juga telah berbuat ihsan kepada keluarga si mayit. Karena tentu mereka telah kerepotan, mereka sedih, tidak ada waktu untuk mengurusnya, apalagi dengan tidak memiliki ilmu bagaimana mengurus jenazah. Maka tentu ketika kita memiliki ilmu untuk kita bisa berikan manfaat kepada saudara kita, maka ini bentuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan pada orang lain. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun kedudukannya, maka pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita mengurus saudara kita, mungkin esok hari kita yang diurus oleh saudara kita yang lain. Demikianlah sebagaimana kehidupan Allah jadikan sebagai ujian bagi orang-orang yang hidup, untuk kemudian dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan pada Allah, dan kematian pun menjadi ujian bagi kita, bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari sebuah kematian. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi kita semua agar kita tersemangati untuk bisa terjun di dunia perawatan jenazah ini, karena memang
Merawat jenazah tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang mampu turun, tidak mampu melaksanakannya. Maka kita perlu memotivasi kita semuanya yang hadir, dan kepada siapa saja yang ingin turut dalam perawatan jenazah ini, untuk kita sampaikan tentang keutamaan-keutamaan orang yang mengurus jenazah. Untuk apa? Agar kita tersemangati, agar kita memiliki motivasi. Yang pertama apa? Keutamaan orang yang mengurus jenazah orang lain, berarti dia sedang menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin. Sebagaimana kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Di hadis yang lain khamsun. Hak muslim yang satu atas muslim yang lain ada 6 atau 5. Satu diantaranya adalah wa idza mata fatba'hu. Jika dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Maka mengiringi jenazah di sini pun termasuk bagian dari awalnya, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, menesolati, sampai kemudian dihantarkan ke liang lahat. Ini sebagai bentuk penunaian hak kepada saudara kita kaum muslimin. Maka jika kita menunaikan ini, kita telah menggugurkan satu hak yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan amaliyah kita kepada sesama manusia. Yang kedua, keutamaan orang yang mengurus jenazah. Maka baginya Allah berikan kenikmatan. Apa itu? Berupa hatinya senantiasa bisa mengingat kampung akhirat. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita larut dalam kehidupan pekerjaan kita, larut dalam rumah tangga kita, atau dalam bermasyarakat, sehingga kemudian mengingat kampung akhirat mungkin hanya prosentasenya kecil dalam diri kita. Maka Allah ingin kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengurus saudara kita yang sedang meninggal dunia. Maka itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwasanya mengingat kampung akhirat itu bisa diupayakan dengan kita merawat jenazah saudara kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di sebuah hadis yang beliau katakan, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka di hadis ini ada upaya untuk kita banyak mengingat kematian dengan cara apa? Mengurus saudara kita, jemaah sekalian. Karena kalau orang terlalu sibuk dengan urusan dunia, biasanya dia agak, bahasa Jawanya, awal meninggalkan dunia. Dahulu orang-orang soleh kita sering ditanya oleh orang-orang yang setelahnya, wahai fulan, mengapa anda di masa para sahabat, di masa para tabi'in, seolah-olah kalian ini tidak takut mati, sementara kami ini akan meninggalkan dunia ini seperti berat bagi kami. Maka jawaban mereka orang-orang soleh, kami dahulu adalah orang-orang yang membangun kampung akhirat kami, sementara kalian adalah orang-orang yang sukanya membangun kampung dunia. Kalau orang sudah membangun kampung dunia, biasanya dia wegah untuk keluar dari kampung yang dia bangun, yang dia perindah. Padahal tujuan hidup di dunia adalah dengan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak mengingat kematian, jemaah sekalian, bukan berarti kemudian seseorang itu menjadi pesimis, menjadi tidak bersemangat, girohnya menurun, kemudian hidupnya merasa sebentar lagi saya pun juga akan mati. Enggak, justru dengan mengingat kematian dia akan tersemangati. Karena dengan dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia punya bekal akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang yang ketika mengalami kehidupan, dia hanya lalui sebagaimana arus air yang sedang mengalir. Kalau sedang pasang ya dia di atas, sedang turun ya dia di bawah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka dengan mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa kita senantiasa ingat dengan kampung akhirat. Yang ketiga, di antara keutamaan orang yang mengingat kematian atau mengurus perawatan jenazah ini adalah menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita cari, jemaah sekalian, mengurus jenazah kemudian diampuni dosa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW di riwayat Imam Al-Hakim di Mustadraknya, beliau mengatakan,
man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia tutupi aib-aibnya si mayit, dia tidak ceritakan, maka kita tekankan di sini, orang yang mengurus jenazah harus memiliki etika, yaitu mampu menjaga amanah. Apa yang dijaga? Aib-aibnya si mayit. Jangan ceritakan keburukan-keburukan si mayit. Oh, si mayit itu begini, begitu, tangannya begini, begitu, ada luka begini. Tidak usah cerita, jemaah sekalian. Kalau kita ingin Allah mengampuni dosa kita sebanyak 40 kali ampunan, maka orang yang memandikan jenazah, dia harus punya sikap amanah. Jangan suka menceritakan kepada orang lain, hatta pun pada keluarga kita sendiri. Mungkin yang merawat adalah ibu-ibu, jangan suka cerita sama suaminya. Oh, tadi saya merawat ibu-ibu begini begitu, tidak usah cerita. Cukup untuk konsumsi kita pribadi saja. Ya, sementara tidak usah orang lain mengetahui perihal aibnya si mayit. Andai aib mayit ini terbuka, maka kita menanggung dosanya. Kalau orang yang hidup ketika dibuka aibnya, mungkin dia akan marah, dia akan tersinggung, dia akan bisa membalas dengan mengatakan ini dan itu kepada orang yang memberikan aib-aibnya. Tapi bagi si mayit bagaimana? Aib tidak bisa membela diri, jemaah sekalian. Maka tentu menutupi aib mayit itu lebih besar keutamaannya dan lebih ditekankan lagi bagi orang yang mengurus jenazah. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa man kafannahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusi wa istabrakil jannah. Kemudian setelah memandikan, boleh jadi dia mungkin tidak ikut mengkafani, boleh jadi pun dia ikut mengkafani. Karena ketika merawat jenazah itu ada yang dibagi menjadi 2 tim, Bapak-bapak sekalian. Ada tim basah, ada tim kering. Ya. Nanti tim basah ini bagian yang memandikan, kotor dan seterusnya. Nanti yang tim kering ini dia bagian untuk menyiapkan kain kafan dan seterusnya. Ya. Kalau mungkin keterbatasan personil, mungkin kemudian bisa double fungsi. Tapi andai ada 2 tim, maka alhamdulillah. Maka jika dia kemudian tidak ikut memandikan, dia hanya mengkafani, maka dia memperoleh kebaikan, akan diberi pakaian dari sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang yang memandikan jenazah, mengkafani, akan Allah beri ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu keutamaan Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan keutamaan itu yang diperoleh oleh si mayit ketika dia diperlakukan dengan baik oleh saudaranya kaum muslimin ketika merawat? Maka kata Nabi SAW di riwayat Imam Muslim, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazah arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dengan 100 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa orang yang mensolati ini menjadi syafaat bagi si mayit nanti di yaumul kiamah. Semakin banyak orang yang mengikuti jenazah mensolatinya, maka akan semakin baik kebaikan itu bagi si mayit. Berarti ketika kita mengurus jenazah Bapak Ibu sekalian, maka faedahnya kembali pada kita dan kepada orang yang sedang diurus. Maka bukankah ini keutamaan? Maka kita memotivasi saya dan panjenengan semua untuk tidak segan-segan turun ke lapangan untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan, keluarganya, ahlinya, dengan ikut merawat jenazah mereka sampai kemudian dimasukkan ke liang lahat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menjumpai saudara kita akan meninggal dunia, maka yang biasa Nabi SAW melakukan adalah dengan mentalkin. Mentalkin itu maknanya adalah menuntun seseorang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana kata Nabi SAW di Sahih Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa harapannya jemaah sekalian?
Sebagaimana kata Nabi SAW di Abu Dawud, beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka itulah tujuan mentalkin agar saudara kita itu Allah berikan nikmat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya jemaah sekalian. Tapi tidak mudah. Tidak semudah ketika orang sakit itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana kita sekarang. Yang sedang sehat-sehat saja, yang sedang baik-baik saja. Kita sambil setir mobil, setir motor, sambil masak bisa ngucapin la ilaha illallah. Tapi tidak bagi orang yang dalam kondisi sakit yang dia akan menuju kematiannya. Maka lidah ini terasa keluh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tugas orang yang ada di sekitarnya lah yang membantu orang ini untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah menuntun kalimat ini dengan yang mengucapkan itu adalah orang yang bukan yang akan meninggal dunia. Mungkin kerabatnya yang sedang menunggui membaca la ilaha illallah tanpa memperhatikan orang yang akan meninggal ini mengucapkan apa tidak. Padahal tujuan mentalkin apa? Menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jika yang akan meninggal dunia ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukuplah. Jangan dibombardir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang akan menuju kematian jemaah sekalian, itu hatinya risau. Tidak setenang kita. Maka suasana hening, suasana tenang di sekitar orang yang akan meninggal dunia itu sangat penting. Sehingga sangat disarankan keluarga yang ada di sekitarnya tidak usah terlalu panik. Ya, biasanya karena melihat ada orang yang nazak akan meninggal dunia kemudian sedih dan kemudian menangis bersaut-sautan, ini justru mengganggu orang yang akan meninggal dunia untuk bisa mengucapkan kalimat tadi dengan baik. Maka jika yang bersangkutan telah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berhentilah. Tidak usah diulang-ulang. Kalau yang bersangkutan mengucapkan kalimat lain selain kalimat la ilaha illallah, baru kemudian tuntun kembali. Faham ya? Jadi tuntun kembali yang bersangkutan sampai akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena boleh jadi ketika orang akan meninggal dunia kalimatnya meracau jemaah sekalian. Tidak jelas. Maka tuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhat yang muncul adalah kalau diajarkan kalimat la ilaha illallah dengan lengkap, maka khawatirnya nanti pas la ilaha meninggal. Maka kalau gitu Allah saja. Ya, ini istimbat yang tidak benar. Karena kalimat Allah saja tidak menunjukkan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sana tidak ada penafian, tidak ada penetapan. Rukun kalimat tauhid itu bukankah adanya penafian, peniadaan selain Allah, kemudian penetapan bahwasanya Allah itu hanya yang berhak disembah. Maka kalau hanya ucapan Allah saja itu tidak mencukupi jemaah sekalian. Maka ikuti sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi tidak mengatakan Allah kan tidak. Kekhawatiran seseorang yang akan meninggal dunia tidak selesai mengucapkannya, maka bisa kita jawab dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-100, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah luaskan rezeki bagi mereka dimanapun mereka berada. Kemudian sebelum sampai ke tempat hijrah, mereka meninggal dunia. Maka kemudian Allah katakan bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya walaupun dia tidak sampai ke tempat hijrahnya, Allah tetap menghukumi orang ini dengan mendapatkan pahala hijrah. Innamal a'malu binniyat. Niat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah andai tidak sampai pada ujung kalimatnya, maka yang dihitung adalah amalan hatinya. Hatinya ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itulah yang dia dapatkan. Maka jangan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengucapkan Allah saja. Karena Nabi ketika mengajarkan pamannya, ya ammi, pada Abu Thalib, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang aku gunakan itu hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Thalib enggan.
enggan karena di bawahnya, di sebelahnya kepalanya ada Abu Jahal, ada Abu Umayyah, senantiasa mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib? Terus kalimat ini terus ada di telinganya Abu Thalib, sehingga kemudian Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas di hadis ini Nabi mengajarkan pamannya kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah yang bersangkutan yang sakit tadi benar-benar meninggal dunia, maka doakan dengan kebaikan-kebaikan. Karena tidaklah kebaikan-kebaikan itu akan diaminkan oleh para malaikat. Sehingga sangat kita sarankan Bapak Ibu sekalian, jika ada saudara kita yang baru meninggal dunia, ya, jangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti orang yang ratapan ala jahiliyah. Niyaha itu kata para alim ulama dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wahai fulan, engkau adalah gunung yang tinggi menjulang, engkau telah hancur sekarang. Ini sepertinya adalah ungkapan-ungkapan jahiliyah. Maka apa? Ucapkan kebaikan-kebaikan saja. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat atau menjumpai Abu Salamah radhiyallahu an meninggal dunia, maka beliau doakan dengan Allahumma ighfir li Abi Salamah dan seterusnya. Dan jangan lupa istirja itu penting. Karena biasanya ketika meninggal dunia yang terucap itu bukan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena yang muncul apa? Kesedihan dulu. Baru kemudian ucapan tadi baru muncul. Padahal seharusnya ucapan inna lillahi dulu, baru kemudian ucapan-ucapan yang lain. Maka hendaklah orang yang hadir di sekitarnya, Bapak Ibu sekalian, ucapkan doa-doa yang baik saja. Ya. Nah, setelah itu kemudian pejamkan segera matanya. Karena kata Nabi SAW, ruh itu innar ruh idza qubida tabiahul basar. Ruh itu diikuti ketika dicabut, mata akan melihat ke arah ruh itu dicabut. Maka biasanya orang yang akan meninggal dunia atau awal-awal baru meninggal dunia, mulai dari ujung kakinya itu sudah mulai dingin, naik ke atas. Sehingga ketika dicabut, mata ini mengikuti arah gerakan ruh. Sehingga sering kita jumpai secara normal, ya, sebagian yang akan meninggal dunia atau yang baru meninggal dunia, matanya terbuka. Karena dia mengikuti arah pandangan ruh itu dicabut. Maka ketika yang hadir di sekitar yang meninggal dunia tadi mengetahui tentang keadaan si mayat, maka segera pejamkan. Tahan beberapa saat supaya matanya bisa tertutup. Karena kalau kita terlambat untuk menutupnya, maka nanti kita akan kesulitan ketika nanti kita akan memproses untuk memandikan. Secara psikologi panjenengan pasti akan merasa ada was-was. Ini yang dimandiin melototin kita terus ini. Maka ditutup, Pak. Dipejamkan agak lama. Insya Allah kalau barusan saja otot-otot itu masih lemes. Dan kemudian biasanya mulut ini ikut terbuka. Kalau terbuka maka tahan dengan tali, diikat. Karena nanti akan memudahkan kita nanti untuk mengurus selanjutnya. Ya. Nah, ini pertama hal-hal yang seharusnya kita lakukan ketika pertama kali orang meninggal dunia. Selanjutnya, kalau memang ada persendiannya yang tidak sesuai dengan keadaannya, maka usahakan untuk dilemaskan, jamaah sekalian. Karena boleh jadi ada orang yang sakit itu lama dalam kondisi tertentu, baik tangan maupun kakinya, yang tidak sebagaimana kita orang yang sedang tidur misalnya, maka perlu untuk kita lemaskan. Dan tentu merawat jenazah seperti ini tidak boleh dengan upaya yang keras, harus dengan lemah lembut. Panjenengan ketika meluruskan ya tidak usah dipaksa, pelan sedikit. Walaupun ini tidak ada dalilnya, tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini secara sharih bermanfaat untuk keadaan si mayit. Andai misal mayit dalam keadaan pertama kali meninggal dunia, yang sebelumnya mungkin dalam kondisi mohon maaf mungkin kakinya begaga gitu ya. Nah ini gimana ini? Mau kafani nggak cukup, Pak. Maka untuk diluruskan, ya, mungkin tangannya gini diluruskan, dilemaskan.
Dan ini tentu kondisional, sesuai dengan kondisi si mayit. Setelah itu, panjenengan ambil kain, kemudian tutupi. Karena tidak elok seorang yang meninggal dunia dibiarkan terbuka. Karena Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia, pertama kali beliau ditutupi dengan kain hibarah yang bergaris hitam. Jadi sunnahnya, kalau kita tidak menjumpai kain tadi, maka boleh menggunakan jarik atau kain apa saja. Tutupkan dari arah kepala sampai kaki. Jangan biarkan yang baru meninggal dunia ini dalam kondisi terbuka. Karena boleh jadi ketika sakit mungkin auratnya mungkin ya tertutup ala kadarnya, mungkin hanya pakai pakaian ala kadarnya, maka tutup dengan kain. Kalau misalnya kain yang dijumpai tidak bisa menutupi dari kepala sampai kaki, maka kepala itu lebih diutamakan dibanding dengan bagian kaki. Sebagaimana Nabi SAW pernah memperlakukan seorang sahabat yang ketika meninggal dunia, maka ketika kainnya itu ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan, maka Nabi lebih mengutamakan bagian kepala. Ya, tapi jari-jari yang ada sekarang kita bisa menjumpai, bisa menutup semua badan dari kepala sampai kaki. Nah, setelah itu lakukan segera perawatan jenazah. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah. Jangan suka menunda-nunda. Karena itu bukan tata cara yang Nabi SAW ajarkan. Mengurus jenazah jangan ditunda entar. Nunggu anaknya yang masih ada di Eropa, yang nanti mungkin pulang 2-3 hari lagi, nanti nunggu ini, tidak usah. Kalau bisa hari itu dimakamkan, diurus hari itu juga. Kalau mungkin malam, mungkin harus nunggu pagi, ya segera pagi itu juga diurus. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Kita dianjurkan Nabi SAW untuk segera merawat jenazah, tidak suka menunda-nunda. Karena kata Nabi SAW ada 2 hikmah. Yang pertama, jika jenazah itu orang baik, maka kita tuqaddimunaha, mempercepat dia bertemu dengan kebaikan-kebaikannya. Jangan ditunda. Andai dia bukan orang baik, maka kata Nabi SAW hikmah yang kedua, kita segera lepas keburukan itu dari pundak-pundak kita. Mungkin yang diurus jenazah itu ya suka bikin onar, suka bikin masalah barangkali di tengah masyarakat. Maka segera, apa tujuannya? Supaya keburukannya segera pindah dari pundak-pundak kita. Maka sangat dianjurkan untuk disegerakan, asri'u bil janazah. Walaupun disegerakan Bapak Ibu sekalian, tapi prinsip kelemah lembutan tetap harus dijaga. Ya. Dalam mengerjakannya tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh kasar, tapi tetap dengan kelembah lembutan. Nah, kalau bisa segera dilunasi hutangnya, maka alhamdulillah. Karena orang yang masih memiliki hutang piutang, jika dia meninggal dunia, maka urusannya akan panjang sampai yaumul kiamah. Bahkan orang yang syahid saja, maka dia tidak akan bisa langsung masuk surga sampai ahlinya melunasi hutang-hutangnya. Di sebuah riwayat Nabi SAW diceritakan di Bukhari, ada 3 orang jenazah yang datang pada Nabi SAW. Tentu keluarganya ini berharap Nabi mensolati jenazah, dan doa Nabi adalah syafaat bagi si jenazah. Maka yang pertama datang seorang jenazah, kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah dia memiliki hutang? Tidak punya ya Rasulullah. Apakah dia memiliki harta warisan? Tidak punya ya Rasulullah. Jenazah pertama tidak punya hutang, tidak punya warisan. Kemudian Nabi SAW mensolati jenazah ini. Setelah itu datang jenazah yang kedua. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah dia punya harta warisan? Punya ya Rasulullah. Apakah dia memiliki hutang? Punya ya Rasulullah. Berapa harta warisannya? 2 dinar. Maka kemudian Rasulullah SAW mau mensolati jenazah ini. Karena harta warisannya bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Jenazah ketiga datang. Ditanya lagi sama Rasulullah SAW, apakah dia memiliki warisan? Tidak punya ya Rasulullah. Punya hutang? Punya 3 dinar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sallu ala sahibukum. Silakan kalian salati saudara kalian ini. Saya enggak mau salati. Nabi tidak mau mensolati orang yang memiliki hutang tapi tidak punya harta waris atau tidak ada jagan untuk membayar hutangnya.
Melihat itu Abu Qatadah radhiyallahu an merasa iba dengan si jenazah, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung." "Benar, kamu nanggung hutangnya." "Betul, saya tanggung hutangnya Rasulullah." Jadi ada sahabat menjadi penjamin dari hutang orang yang meninggal tadi yang tidak punya warisan. Setelah itu Nabi mau mensolati. Lihat, Nabi baru mau mensolati jenazah yang hutangnya itu ada yang nanggung. Setelah dimakamkan, Nabi bertanya lagi pada Abu Qatadah, "Sudah engkau lunasi belum?" "Belum ya Rasulullah." "Ayo segera dilunasi." Esok harinya Nabi berkata kembali bertanya, "Sudah engkau lunasi?" "Belum ya Rasulullah." Baru esok harinya baru dilunasi. Apa kata Nabi SAW? "Nah, baru hari ini kulitnya jenazah menjadi dingin. Dengan sebab hutangnya baru dibayar 2 hari setelah pemakaman." Loh, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau si jenazah ini menanggung hutang yang sekian tahun gak dilunasi sama ahlinya? Bukankah dia tersiksa? Di antara 11 sebab orang diazab di alam kubur adalah dengan sebab hutang. Ada 11 sebab penyebab orang diazab di alam kubur. Baik azab kuburnya itu berkelanjutan sampai yaumul kiamah atau berhenti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan hutang piutang yang belum dilunasi. Jadi jangan menyepelekan perkara hutang piutang. Yang sekarang sering beredar, pinjami 100 dong. Pinjemnya sekarang, ingatnya 2 tahun lalu, 2 tahun akan datang. Belum dilunas-lunasi juga. Andai dia meninggal dunia, bukankah dia menanggung hutang? Walaupun cuma 100 jemaah sekalian. Ini 2 dinar, 3 dinar. Berapa jumlahnya? Maka berhati-hatilah dalam masalah hutang piutang. Bukan berarti hutang tidak boleh, bukan. Tapi adabnya orang berhutang kan segera bayar. Dan saya ingatkan, orang yang berhutang itu tidak boleh husnudon sama orang yang menghutangi. Hanya gara-gara pas jatuh tempo yang seharusnya dibayar kok nggak ditagih-tagih, tidak boleh husnudon, "Oh paling saya dibebaskan." Karena yang punya uang pernah dengar hadis kalau bebaskan hutang orang itu akan di bawah naungannya Allah di arsy-Nya hari kiamat. Tidak boleh husnudon. Tidak boleh berbaik sangka. Panjenengan saya ditagih tidak ditagih harus bayar. Karena barang siapa, kata Nabi di Sahih Bukhari, barang siapa orang yang berkelapangan tapi tidak membayar utangnya, maka dia orang zalim. Dan kedoliman itu kegelapan di yaumul kiamah. Kita tidak ingin jemaah sekalian kebaikan kita diambil dengan orang, diambil lagi, karena di akhirat tidak ada barter dinar, tidak ada barter dolar, tidak ada barter rupiah, yang ada barter kebaikan dengan keburukan. Maka jadilah hamba-hamba yang amanah ketika kita harus melunasi hutang-hutang tanggungan kita. Nah, yang berikutnya kita masuk ke bab tentang bagaimana memandikan jenazah. Jadi setelah disiapkan semua peralatan yang ada di depan panjenengan bapak-bapak, nanti ibu-ibu ada ya. Itu adalah peralatan yang paling tidak panjenengan harus punya. Kalau misalnya ada kumpulan tempat kita untuk merawat jenazah, alat-alat yang ada di atas itu bisa untuk standar kita merawat. Karena peralatan seperti itu harusnya memang ready, siap setiap saat. Karena merawat jenazah itu kan sawaya-waya, enggak memandang jam kerja soalnya. Kadang malam hari, kadang siang bolong, ya terserah kapan meninggalnya kan begitu. Sementara kalau tidak punya peralatan yang tersedia, kita akan kerepotan. Ada syarat minimal, ada syarat yang kamilah, yang sempurna. Nah, kita masuk kepada memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu fardu kifayah. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Bagi laki-laki, yang pertama adalah jika si jenazah itu pernah berwasiat.
bahwasanya kalau saya meninggal dunia saya akan dimandikan oleh si fulan, atau ibu-ibu mungkin berwasiat saya dimandikan oleh ibu fulanah, maka ibu bapak yang disebut dalam wasiat si mayit itu dia boleh memandikan jenazah karena dia diberi wasiat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat kepada istrinya agar kalau meninggal dunia istrinya yang bernama Asma binti Umais memandikan dirinya. Termasuk Fatimah radhiyallahu anha berwasiat pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau meninggal dunia maka silakan Ali yang memandikan dirinya. Yang pertama. Kemudian jika dia seorang laki-laki maka yang memandikan adalah sesama laki-laki. Jika dia wanita dikembalikan kepada kaum wanita pula. Maka tidak boleh seorang anak yang beda jenis dengan orang yang meninggal dunia memandikan jenazah. Walaupun anaknya sendiri. Ibunya meninggal, anak laki-lakinya memandikan ibunya, tidak boleh. Walaupun dalam koridor bakti kepada orang tua. Memangnya kemana kemarin ketika hidup? Emang gak pernah berbakti? Jadi tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi sejak zaman Nabi SAW sampai dengan detik hari ini, maka memandikan jenazah dikembalikan kepada uruf yang terjadi, yaitu laki-laki dimandikan laki-laki, wanita dimandikan wanita. Kecuali antara suami sama istri boleh saling memandikan. Istrinya meninggal dunia, suaminya mandikan boleh. Atau suami memandikan, istri memandikan suaminya boleh. Atau anak yang di bawah usia 6 tahun ke bawah, anak laki-lakinya meninggal dunia, ibunya boleh mandikan. Atau anaknya perempuan di bawah usia 6 tahun, bapaknya mandikan boleh. Tapi yang di atas itu kembalikan kepada keumuman yang terjadi, yaitu mandi laki-laki, wanita. Maka siapa yang berhak memandikan laki-laki bagi yang disebutkan tadi selain yang diberi wasiat, yaitu kalau yang meninggal dunia itu seseorang dia punya ayah, maka ayahnya dulu yang berhak memandikan. Kemudian naik ke atas yaitu kakeknya. Kalau misal tidak ada jalur ke atas, maka jalur ke bawah, anaknya, anak laki-lakinya. Kalau ibu-ibu berarti ibunya, neneknya. Kalau enggak ada Pak, ibu neneknya atau enggak berkemampuan, maka anak perempuannya atau cucu perempuannya. Jadi setelah naik ke atas, turun ke bawah dari nasabnya si mayit. Kalau memang tidak ada, maka geser ke kanan, ke samping. Sinten? Saudara laki-lakinya atau saudari perempuannya kalau wanita yang meninggal dunia. Ini orang-orang yang berhak lebih dulu untuk memandikan. Jangan yang lain dulu. Jangan yang lain dulu. Jadi saya ulang, kalau dia laki-laki, maka bapak, kakeknya ke atas, atau anak, atau cucunya ke bawah, atau saudara laki-lakinya, atau saudari perempuannya bagi perempuan. Kalau tidak ada, maka nyamping turun ke bawah, keponakan si mayit. Ya, kembalikan kepada laki-laki, wanita sendiri. Kalau tidak ada ke samping ke bawah, maka ke samping ke atas, paman-pamannya atau bibi-bibinya si mayit. Enggak ada semua Ustaz. Kita pindah ke jalur ring 2, sepupu. Kalau misal enggak ada, ya bapak enggak ada, anak enggak ada, saudari, enggak ada semua. Yang ada sepupu, silakan sepupu. Ini orang-orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Setelah itu baru orang-orang yang terpercaya keagamaannya karena memiliki kemampuan memandikan, amanah, kemudian punya skill mandikan. Dan saya tambahkan syaratnya adalah orang yang berani memandikan jenazah. Nah, percuma kita punya ilmu, punya kedekatan kerabat, kemudian tidak berani, ya sama saja. Lihat mayat sedikit, pingsan. Habis mandikan, sepekan tidak makan, tidak minum. Loh, bisa jadi
Ada orang paranoid dengan darah, paranoid dengan orang meninggal, kan ada itu. Padahal sebenarnya orang meninggal itu kan nggih nyun sewu, kan terserah kita toh. Oh nggak bisa apa-apa kok. Justru kalau yang meninggal itu bisa apa-apa, kita yang lari mestinya. Saged cakap kali panjenengan, aku tolong kurang bersih. Lah itu panjenengan baru takut. Lah ini mayatnya lu nggak bisa apa-apa. Kan tinggal kita toh. Nggih, masalahnya kita ini sudah kadung tertanam di otak kita ngurus mayat jenazah itu ribet. Sehingga Pak Mudin aja. Nah kalau Pak Mudinnya ternyata weekend ke Eropa, kena pesawat delay 2 jam, sinten yang ngurus. Nah, untuk perempuan kita kembalikan tadi sama urutannya tadi ya. Nah, kemudian kita masuk kepada memandikan jenazah. Jenazah jika dimandikan itu tertutup di ruang yang terbatas. Jangan boleh masuk orang selain yang berkepentingan. Tentu ahli warisnya tadi yang kita sebutkan tadi, yang paling berat tadi ada di dalam. Selebihnya adalah tim yang memandikan. Kalau mungkin ahli warisnya tidak memiliki kemampuan, maka kita mendampinginya. Ya, kita mendampinginya. Maka perlu mungkin di dalam pemandian itu sekitar 4 atau 5 orang saja. Tidak usah banyak-banyak orang. Tempatnya sempit kok. Karena ini bukan sedang nonton live streaming memandikan jenazah, enggak. Jadi yang memandikan hanya orang yang berkepentingan saja. Mungkin sekitar 4-5 orang cukup. Selebihnya di luar saja, enggak usah ikut masuk ke dalam. Mungkin kalau butuh apa-apa mungkin manggil dari bilik tadi itu. Ya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memandikan jenazah termasuk bagian niat, bagian ibadah, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat kita apa memandikan jenazah? Ingin populer, ingin disebut sebagai pemandi jenazah yang ulung, yang profesional? Enggak. Karena Allah. Kalau ada kebaikan-kebaikan setelah itu, ya itu mungkin kebaikan yang Allah segerakan di dunia. Tapi niat kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika memandikan jenazah, setelah tadi kita tutup jenazahnya, ya, maka bawa ke tempat pemandian jenazah. Mungkin pakaian yang dipakai masih melekat di tubuhnya. Kalau misalnya pakaiannya mudah untuk dilepas, maka lepaslah dengan normal. Karena harta si mayit itu masih bermanfaat. Seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan harta. Kalau bisa dipakai untuk anak lakinya, untuk anak perempuannya, monggo dilepas normal. Tapi kalau kesulitan karena mungkin kondisinya si mayit, maka panjenengan mau tidak mau harus memotongnya dengan gunting. Kalau panjenengan motong gunting, usahakan gunting yang bagian bawah ini tidak mengenai kulitnya si mayit. Maka jadikan tangan panjenengan sebagai tempat alas untuk gunting yang di bawahnya. Jadi guntingnya ini jangan disentuhkan ke kulitnya si mayit, ya. Karena nanti akan menyakiti jenazah. Menyakiti jenazah ini kemudian bareng. Karena menyakiti jenazah itu sama dengan menyakiti dia ketika hidupnya. Maka perlakukan jenazah dengan lemah lembut. Maka ketika menggunting pakaian itu, maka arahkan dari tempat-tempat jahitannya. Sini, nanti panjenengan buka ke belakang ini. Celana pun juga demikian. Ya. Tapi tentu konsepnya adalah dengan tertutup. Ya. Saya ingatkan, mengurus jenazah tidak boleh auratnya dibuka. Enggak boleh dibuka. Jarik yang panjenengan bawa tadi dari tempat dia meninggal dunia tadi, dari kamarnya mungkin, atau dari rumah sakit, tetap dalam kondisi tertutup. Seminimal mungkin jangan aurat besarnya terbuka. Aurat perempuan dari dadanya sampai lututnya. Laki-laki dari pusarnya sampai lututnya. Ini aurat besar yang wajib untuk ditutup semaksimal mungkin. Anda mungkin sempat buka dikit-dikit, ya qadarullah. Tapi jangan dipelototi, Pak. Ya, dilihat sudah lupakan gitu aja. Nih, karena mungkin panjenengan nggak akan bisa menutup rapat sekali.
Setelah tertutup, terbuka semua, kainnya diambil, maka berikan di tempat, nanti ada tempat sampah itu, ada beberapa tempat. Sampah itu panjenengan nanti pisah. Sampah medis, ya. Sampah nanti untuk yang bisa dipakai oleh ahli warisnya, mungkin pakaiannya masih bisa dipakai. Dan satu lagi tempat untuk inventarisnya tim perawatan jenazah. Karena boleh jadi si ahlul baitnya tidak memiliki cukup kain jahit dan seterusnya. Maka pisahkan dengan, kadang sering tertukar Bapak Ibu sekalian. Ya, karena jariknya itu merasa punyanya si tuan rumah, ternyata punyanya tim perawatan jenazah. Itu pernah tertukar dulu. Di tempat bapak mertua saya dulu sempat tertukar. Sampai ibu saya nyari, jarikku ning ndi gak ono. Setelah cari-carian ternyata ketukar, ke bawah sana, yang sana ke bawah ke sini. Maka memisahkan itu penting, ya, penting. Setelah itu panjenengan memandikannya. Proses pertama adalah dengan bersih-bersih. Nanti detailnya kita akan dipraktek. Karena ketika si mayit itu baru meninggal dunia, boleh jadi mungkin dia ada sesuatu hal yang tidak sesuai sunnah. Contoh, kumisnya mungkin sudah nggak karu-karuan, Pak. Karena ketika sakit tidak ada yang ngurus. Bukankah sunnahnya itu dirapikan, termasuk kuku-kuku yang panjang itu dipotongi kalau memang perlu untuk dipotong. Tapi kalau motong jangan ngepok, jangan sampai ke dagingnya kalau bisa. Ya. Seperlunya saja untuk mengurangi supaya potensi orang ini keluar dari sunnah fitrah itu tidak ada. Setelah itu kemudian kita bersihkan. Mungkin ada bagian-bagian dulu bekasnya dari rumah sakit itu, mungkin bekasnya infus, ya, dibersihkan dengan baby oil dan seterusnya. Itu awal langkah pertama. Setelah itu kemudian diceboi yang depan dan yang belakang dengan cara didudukkan setengah dudukan gini. Dan kondisi seperti ini agak berat, Pak. Karena kondisi orang yang meninggal dunia itu bobotnya akan bertambah lipat dan berat. Maka butuh dua kanan, kiri, nanti tambah satu lagi untuk apa? Mendudukkan sedikit, kemudian diurut bagian perutnya. Bisa dengan telapak tangan, bisa dengan bagian siku kita. Dengan tekanan yang tidak terlalu kenceng dan tidak terlalu lembut. Untuk apa? Mengeluarkan yang sisa-sisa yang mungkin keluar. Karena kalau sudah keluar, keluar terus. Kalau proses ini dihilangkan, maka tentu panjenengan akan kerepotan. Karena ketika nanti diwudukan, dikafani, nanti keluar. Maka sebelum itu terjadi, maka dibersihkan dulu. Karena ada yang bertanya kapan hari itu, Ustaz, kalau proses ini dilewati boleh enggak? Saya bilang, kalau misalnya keluar di tengah-tengah gimana? Apa kita mau ngulang lagi? Kan enggak mungkin. Enggak, soalnya saya takut kalau ngurusan gitu. Lah ini, gara-gara takut kemudian satu tahapan step dihilangkan. Nah, perkara seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling lama. Membersihkan kotoran dari belakang itu paling lama. Maka jangan heran kalau kemudian terkhusus ibu-ibu ya, nanti di tempat pemandian itu lebih lama daripada bapak-bapak. Maka yang di luar jangan cek suwe ini ya, gak mari-mari. Soalnya kademen mayite. Nah, ya enggak, yang kademen itu kita yang mandikan. Maka di setengah duduk itu kemudian pakai sarung tangan tipis itu, karet, dengan menggunakan tangan kiri. Usahakan kalau mau ahli warisnya membersihkan nyun sewu bagian depannya, monggo silakan. Nyun sewu ya, diurut supaya keluar bagian depan, kemudian yang belakang diceboi. Sampai benar-benar tuntas dengan cara nanti kita praktekkan di bagian praktek. Untuk memastikannya, panjenengan ambil tisu, kapas, kemudian dimasukkan ke duburnya, kemudian pastikan memang benar-benar kapas ini warnanya putih. Dan itu butuh waktu berkali-kali untuk menceboinya biasanya. Kalau sudah dipastikan oleh ahli warisnya, oh iya sudah betul bersih, maka tahap 1 selesai. Setelah itu panjenengan ganti jarik yang bekas tadi untuk mandikan bersih-bersih tadi dengan jarik yang baru. Taruh atasnya gini, kemudian yang bawah diambil. Jangan ini dibuka terus diganti. Nah, kelihatan Pak, mboten bareng ya. Jadi caranya nanti teknisnya nanti ada ketika prakteknya seperti itu. Jadi tetap tertutup, prinsipnya aurat tertutup tidak boleh dibuka.
Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu mewudukan. Nah, mewudukan ini secara sahnya adalah dengan bagian-bagian wudhu tadi. Karena bagian berkumur dan menghirup air ke hidung tidak bisa, maka fungsinya digantikan dengan kapas yang panjenengan basahi sedikit, kemudian bersihkan ke arah gigi, kayak nyikat gigi, Pak. 3 kali ganti, 3 kali ganti, hidung 3 kali ganti, 3 kali. Jangan sampai air itu basah kapasnya sehingga masuk ke dalam mulutnya, tubuhnya si jenazah. Seminimal mungkin air itu tidak masuk ke lubang-lubang anggota tubuh. Selesai mewudukan, kemudian kalau mau ganti jariknya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena ini termasuk bersih, karena sudah tidak ada najisnya kan. Maka kemudian masuk tahap yang pertama yaitu memandikan jenazah tahapan pertama. Yaitu dengan panjenengan keramasi. Nah, ini ibu-ibu biasanya agak ribet karena harus dikepang menjadi 3. Ya. Kalau lagi bapak-bapak kan enggak, rambutnya pendek-pendek semua. Kemudian disabun bagian kanan, dibilas dulu, ya, basahi pakai air kanan. Nah, membersihkan ini Bapak Ibu sekalian, tetap mainnya di bawah kain, ya, tetap mainnya di bawah kain. Jadi perkirakanlah, nah, gini, diraba gitu. Makanya fungsinya sarung tangan supaya kita tidak bersentuhan satu dengan kotorannya, dengan bakteri atau virus, yang kedua tidak bersentuhan langsung dengan auratnya. Sehingga mutlak panjenengan harus pakai sarung tangan. Nanti ketika sudah selesai menceboki tahap pertama tadi, yang pertama, maka sarung tangan panjenengan ganti, buang. Masuk ke tas kresek yang medis tadi, buang. Karena sekali pakai selesai. Panjenengan pakai lagi yang baru. Karena nanti kalau memandikan nanti harus yang bersih ininya. Ya. Jadi mandikan dengan sabun, ya. Bagian kanan, nanti yang belakang panjenengan miringkan sedikit, nanti bagian yang kanan, ganti yang kiri. Prinsipnya mulailah dari kanan, kiri, begitu seterusnya. Termasuk wudhu tadi. Setelah itu tahap yang kedua yaitu dibilas. Dibilas kanan kiri sampai betul-betul si mayit ini tidak ada bekas sabun yang tersisa atau sampo yang tersisa. Maka pastikan ahli warisnya, mungkin anaknya ikut, ya mungkin kerabatnya ikut, pastikan di kulitnya jenazah itu keset tidak ada bekasnya sabun. Pertanda ini selesai bilasan yang kedua. Kalau ternyata ahli warisnya mengatakan, masih kotor ini Pak, maka panjenengan ulang kembali menjadi hitungan 3, 4. Panjenengan sabun lagi, bilas lagi keempat. Kan bilangannya kan 3, 5, 7, ganjil. Nah, yang ganjil nanti setelah panjenengan selesai bilas yang kedua atau keempat, maka yang terakhir dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus usahakan yang sudah lembut, yang sudah disaring, sehingga kemudian tidak memunculkan partikel-partikel yang agak keras nanti di tubuhnya atau di wajahnya si mayit. Ya. Kita butuh 2, 1 ketika untuk bilasan terakhir yang ganjil, 1 untuk di kain kafan. Karena setiap lembar kain kafan nanti diberi kapur barus. Dan saya ingatkan kapur barusnya jangan terlalu banyak sehingga merubah sifat dari airnya. Karena sebagian kita pernah lihat kapur barusnya kebanyakan. Jadi sifat airnya hilang. Maka kira-kira 2 baskom itu bisa untuk dipakai sekali, kemudian ditambah lagi sekali lagi, itu bisa untuk sekitar 250 atau 300 gram kapur barus. 1 plastik itu 250 atau 300. Panjenengan hancurkan, lembut, kemudian nanti campur sama air. Kira-kira 2 baskom. Nanti guyurkan kepada jenazah dari atas sampai bawah sampai selesai. Ini termasuk yang disebut dengan bilasan terakhir, yang ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Okay. Karena tadi mengingat nanti mungkin ada ahli warisnya yang mengingat ingin kembali, mengulang kembali. Maka hitung kembali. Jadi ganjil genep, kemudian yang terakhir baru kapur barus. Okay. Setelah itu panjenengan handuk boleh yang besar, boleh yang kecil,
Kalau mau kain kafan dipakai handuk ya boleh. Ya. Menghanduki yang sudah dibilas dengan bilasan terakhir kain kapur barus tadi itu jangan terlalu ditekan. Cukup digini-ginikan saja, Pak. Cukup gitu saja. Sampai kering betul, kemudian tutup dengan kain jarik yang bisa meliputi semua anggota tubuhnya dari atas sampai bawah. Biasanya di sebagian tempat itu gur cuma atasnya tok gini, bawahnya lo kelihatan. Diusung dari tempat pemandian ke tempat yang kering kafan, ngelewati sekian banyak pentakziah, kelihatan, Pak. Maka usahakan tertutup seperti ini. Karena tadi prinsip aurat jenazah tetap harus tertutup. Pindahkan ke tempat kering untuk mengkafani. Siapkan 3 lapis kain kafan, yang satu diantaranya adalah kain hibaroh, kain yang motifnya garis-garis putih. Panjenengan bisa taruh itu nanti di bagian luar. Berarti kalau kita nanti mengkafani, dia ada di bagian bawah. Setelah tali kain, tali pocong, tali kafan, kemudian baru kain hibaroh tadi, yang bergaris tadi. Karena fungsinya itu bisa menyamarkan pandangan mata orang yang melihat. Karena motif garis-garis tadi itu menyamarkan pandangan orang yang mungkin masih ada sakwasangka yang tidak terhadap bentuk tubuhnya si mayit. Sebagian ahli fikih menambahkan bagi kaum wanita dengan 3 lapis. Jadi yang 3 itu dikurangi 1, tetap 2 lapis, kemudian ditambahkan sarung, kemudian ditambahkan jilbab, ditambahkan kain kurung. Jadi 3 plus 2 lapis jadi 5. Tapi hadis yang menyebutkan tentang 5 lapis bagi wanita itu hadisnya dhaif. Cuma para ahli fikih itu kadang mengamalkan. Maka secara umum menggunakan 3 lapis baik laki-laki maupun perempuan itu sudah mencukupi. Nanti tinggal menambahkan mungkin underpad, mungkin menambahkan pampers bagi kondisi-kondisi yang tertentu yang harus ditambahkan supaya tidak keluar, menahan potensi kebocoran. Ya. Setelah itu diberikan pampers itu kalau memang harus pakai di tempat pemandian. Jenazah kemudian diberi parfum wangi-wangian yang tidak melekat atau memberi bekas di kain kafan di 7 anggota sujudnya. Dahi, hidung, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, 2 jari-jari kakinya. 7 anggota sujud. Sebagian asar dari para sahabat menambahkan di bagian-bagian yang lain. Intinya yang 7 ini itu panjenengan beri. Dan usahakan parfumnya kalau bisa yang tidak beralkohol maka boleh. Dan itu lebih bagus. Kalau memang nggak ada ya sudah campuran yang sama alkohol ya nggak apa-apa. Tapi sangat disarankan yang tidak pakai alkohol. Dan jangan yang membekas di kain kafan. Coba dulu di kain kafan bekas enggak? Karena nanti kalau bekas, ya nanti khawatirnya nanti timbul fitnah, timbul perkataan yang tidak baik, bahwasanya si mayit itu mengeluarkan lagi kotorannya. Yang kedua, yang merawat jenazah kita, timnya itu dianggap tidak profesional, karena ternyata jenazahnya masih mengeluarkan sesuatu hal. Nah, maka ini perlu dipertimbangkan, ya, perlu dipertimbangkan. Setelah itu kemudian dikafani. Setiap lapis lembar kain kafan diberi parfum dan kapur barus. Jadi kapur barusnya ada 2, 1 untuk dimandikan tadi, 1 untuk di kain kafannya. Setiap lembar diberi parfum, diberi kapur barus. Setelah itu dari tempat pemandian tadi tertutup gini kan, dibawa ke tempat kafan, maka ini tetap tidak boleh dibuka. Caranya bagaimana? Nanti kain kafan yang ada di bawahnya itu, yang lembar pertama, ya, diangkat, ditutupkan begini, diangkat, kemudian kain jarinya tadi diambil, sehingga ini kondisinya tertutup kain kafan. Nanti praktek nanti kita lebih perdalam lagi. Intinya jenazah tidak boleh terbuka auratnya dari awal sampai akhir. Usahakan tidak terbuka auratnya. Nanti praktek di lapangan kondisional bisa kita kondisikan. Ya. Kemudian diikat dengan tali pocong, tali kafan yang jumlahnya kondisional. Kalau kecil ya mungkin 3, 1 ujung bawah, tengah sama ujung kepala. Kalau agak tinggian dikit 5. Kalau tinggi banget ya 7 lah.
Jangan banyak-banyak. Ya, 5 mungkin kita cukup. Kepala, kaki, kemudian siku, kemudian pinggul, 1 yang kelima lutut. Nah, memandikan jenazah Bapak Ibu sekalian itu tidak harus menghadap ke arah utara selatan. Ya. Memandikan jenazah tidak harus menghadapnya seperti ini. Bisa seperti ini, monggo. Kenapa? Karena melihat space tempat orang yang meninggal dunia itu rumahnya seperti apa. Nah, kalau dipaksakan seperti ini ternyata rumahnya tidak lebar seperti ini, modelnya gimana? Yang wajib itu menghadap seperti utara selatan karena kita kiblat kita di sana ketika mensolati. Kalau memandikan boleh mau madhep ke sana kemari tidak apa-apa. Tidak ada ketentuan itu. Termasuk tangan harus disedekapkan atau diluruskan itu pun juga tidak ada ketentuan yang baku. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih diupayakan baik untuk si mayit boleh mau disedekapkan nanti diikat tangannya atau diluruskan monggo kerso. Ya. Intinya jangan membuat kegaduhan dengan berpegang teguh satu pendapat, ternyata pendapat ini boleh untuk pendapat yang lain. Ya. Setelah dikafani, maka ditali dengan tali ikatan yang simpulnya simpul hidup. Jangan simpul mati, karena simpul hidup itu nanti untuk melonggarkan ikatan jenazah. Dan taruh di bagian sebelah kirinya jenazah. Karena nanti jenazah akan dimiringkan ke mana? Sebelah kanan. Nanti kalau diudari sebelah kanan nanti kita susah karena sudah kadung ketindihan sama jenazahnya. Maka taruh di sebelah kiri, dilonggari. Dan jangan sekali-kali punya etikot keyakinan kalau jenazah itu talinya tidak dilepas, tidak dibuka akan jadi sudah jadi potong Ibu. Sejak awal ketika dipocong itu sudah jadi pocong dia. Terus ketakutan gara-gara waduh lali rek mau gak diudari. Alamat nanti malam didatangi. Suruh buka. Nah, keyakinan seperti ini tentu tidak berdasar karena orang yang sudah meninggal masuk ke alam barzah tidak akan mungkin kembali ke alam dunia. Alam barzah itu dinding pembatas tebal antara kehidupan dunia dengan awal kehidupan kampung akhirat. Maka tidak akan mungkin kembali. Maka kalau panjenengan menjumpai orang yang meninggal dunia, datangi anak cucunya, kemudian anak cucunya nyiapin kopi, nyiapin apem, nyiapin napa maling ngoten terus lho kok entek oh mbahmu mambengi ngombe le mampir rene ketahuilah itu yang minum cucunya ya karena mereka nggak akan kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut loh ada Ustaz persis kok sama orang yang meninggal dunia kemarin, itu namanya jin korinnya si mayit yang membo-membo jadi orang yang meninggal dunia tadi. Jadi nggak usah khawatir, ini akidah kita harus kita tanamkan pada diri kita sama anak-anak keluarga kita. Jangan takut perkara-perkara seperti itu. Ya. Karena setan itu, Bapak Ibu sekalian, itu menampakkan diri itu kepada kita untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan aku lono, gitu. Maka kemudian muncul sekelebatan set. Dan munculnya setan-setan kayak itu sesuai dengan olah pikir kita. Dahulu nenek-nenek moyang kita membayangkan hal-hal yang serem-serem. Lihat setan di Indonesia, ya saya nggak pernah lihat langsung. Ya katanya di TV-TV itu loh katanya. Yang kasihan itu setan di Indonesia itu difabel semua. Ayo coba panjenengan lihat. Kalau di Eropa Pak jas-jasan Pak, setannya lu keren. Di Indonesia ngesot, bolong. Kepalanya nggak ada, lu difabel semua ya. Loh kan kasihan teman-teman kita yang difabel didiskriminasikan, dikambing hitamkan jadi setan gitu loh. Karena apa? Mereka ketika membayangkan setan itu yang buruk-buruk gitu loh. Andai nenek moyang kita dahulu menanamkan dalam otaknya dan kita semua setan itu begini begitu baik, yang muncul setan itu ya kayak olah pikir kita. Tadi karena sudah jadi turun temurun ya jadinya gitu. Ya. Dan macam-macam. Nah, ini sekedar untuk tambahan. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu liang makam yang menjorok masuk ke dalam ke arah barat. Ada namanya liang sak. Yang sak itu ke dalam, masuk tengah kemudian dilubangi lagi dalamnya. Dan Nabi SAW lebih sering menggunakan yang liang lahat. Maka mengapa menghadapnya ke arah barat? Karena liang lahatnya masuk ke dalam.
Kemudian untuk perkara gumpalan-gumpalan tanah niku fungsine kangge njagi supados mboten balik gini, supaya tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian diberi papan, atau kalau ada tikar ya tikar, karena nanti kalau ditimpuk dengan tanah yang tanah makam tidak menyakiti si jenazah, maka diberi pembatas tadi itu. Ya. Sampai kemudian kalau memasukkan jenazah, ya, belum masuk jenazah, mensolati dulu. Ya, secara ringkas mohon. Mensolati jenazah itu tidak usah terlalu ribet pula, karena kadang ada orang itu Pak di beberapa tempat ya yang saya jumpai itu bener takziah, tapi giliran sholat nggak ada yang sholat, nunggu di luar semua, karena merasa sholat jenazah itu ribet. Padahal gampang, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud kok. Iya kan, masalahnya kita nggak pernah ngamalkan dan jarang mengamalkan gitu loh. Padahal gampang sebenarnya. Ya. Datang beberapa riwayat tentang takbirnya sholat jenazah yang masyhur sampai ke kita 4 kali takbir. Beberapa riwayat menyebutkan 5 atau 7 atau 9. Tapi yang masyhur ke kita adalah 4 kali takbir. Membaca Al-Fatihah, rakaat takbir pertama, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa untuk si mayat, takbir keempat ini opsional, bisa langsung salam, bisa tambah doa yang lain. Kalau panjenengan pergi ke 2 tanah haram, biasanya ada sholat jenazah, setiap kali habis sholat, biasanya imam-imam di sana setelah takbir keempat itu langsung salam. Karena fokus di takbir ketiga itu yang doa-doanya. Jadi kalau panjenengan menjumpai imamnya kok cepat di takbir keempat, ya berarti dia nggak salam, nggak doa. Karena doanya fokus di takbir yang ketiganya. Dan yang mensolati itu kalau bisa ahlinya. Kalau bapaknya meninggal, anaknya. Lah anaknya nggak tahu ngaji masalahnya, akhirnya nyewa orang. Padahal doa anak itu untuk kebaikan orang tuanya. Ya, maka jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang mampu nanti untuk mensolati kita, andai kita tidak ada. Ya. Nah, kalau andai ada posisi imam itu ada di bagian kepalanya laki-laki. Kalau wanita ada di bagian tengahnya. Bagaimana kalau kemudian berjejer 2 laki perempuan? Maka perempuannya digeser untuk bisa mengikuti posisinya imam, dan boleh menjadikan satu sholat untuk beberapa jenazah berbeda jenis kelamin, itu diperbolehkan. Mana yang lebih dekat kepada imam secara dohir yang lebih punya keutamaan, baik dari segi agama maupun yang lain. Baru kemudian yang setelahnya yang semakin menjauh mendekati arah kiblat, yang dekat imam yang lebih punya keutamaan. Ini bukan diskriminasi, tapi ini keutamaan. Kemudian setelah itu panjenengan bawa ke liang lahat. Masuk ke pemakaman, usahakan membaca doa untuk masuk ke pemakaman, kemudian lepas alas kaki. Kecuali di tempat itu ada mudarat, mungkin pecahan kaca, mungkin duri dan seterusnya. Maka disunnahkan untuk melepas alas kaki dan tidak melangkahi makam-makam. Dan jangan duduk-duduk di pemakaman. Ini saya ingatkan ini. Sering kita jumpai seperti itu Pak. Sambil enak duduk-duduk gitu, ngobrol, ya Allah. Tidak boleh. Maka jenazah itu dimasukkan dari arah kakinya. Utara, selatan, berarti masuknya dari arah selatan. Ditampi sama orang yang dibawa dengan mengucapkan Bismillahi ala millati Rasulillah, Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Ini sunnah yang banyak sekali ditinggalkan. Setelah itu dimasukkan. Yang memasukkan di liang lahat mungkin 3 orang atau 2, maka disyaratkan tidak yang malam harinya berhubungan suami istri. Utsman bin Affan ketika istrinya putri Rasulullah meninggal dunia, maka ditanya sama Rasulullah, apa tadi malam kamu habis berhubungan? Iya Rasulullah. Nggak boleh naik, diganti oleh sahabat yang lain. Dan kalau memberitahu jangan pakai mic, bisik-bisik mawon, malu nanti Pak. Apa hikmahnya? Allahu a'lam bissawab. Ya. Karena tidak disebutkan hikmah di sana, tapi kita sami'na wa ata'na. Siapa yang dibawa? Boleh yang bukan kerabatnya, boleh.
Dan mulai dari pengantaran jenazah sampai ke pemakaman, ini tugas khususnya laki-laki. Karena sebagaimana kata para ulama, ada pekerjaan itu untuk wanita laki-laki, ada yang khusus bagi laki-laki saja, termasuk memandu, memikul, nanti berjalan ke pemakaman, maka ini tugasnya kaum laki-laki. Ibu-ibu di rumah kemawon, hatta pun yang meninggal suaminya, ibu-ibu di rumah saja. Ini tugasnya laki-laki. Setelah dimakamkan, timbun dengan tanah, maka para pentakziah jangan duduk sampai jenazah ditimbun. Kalau panjenengan capek, tahanlah sampai jenazahnya ditimbun, baru panjenengan duduk. Untuk apa? Menghormati jenazah. Karena Nabi mengajarkan demikian. Setelah itu apa? Doa. Atau sebagian kita kadang ngasih tausiah. Boleh, tapi jangan lama-lama. Jangan kayak kajian duha, kajian suruk, Pak. Waduh, ya kesuwen nanti ini. Ya cukup nasihat saja, nasihat kematian untuk mengingatkan kita. Setelah itu doakan si mayit dengan doa-doa kebaikan, setelah itu bubar. Selesai. Mudah kan sebenarnya? Mudah. Cuma kadang beberapa kita aja yang bikin sulit dan ribet. Sehingga kemudian jadi pegah ngurus kayak gini, Pak. Padahal ini haknya si mayit, kebaikan untuk kita, kebaikan untuk si mayit pula. Dan semoga ini menular semua kepada kita, agar kemudian kebaikan ilmu yang sudah kita peroleh nanti menjadi amal jariah panjenengan. Saya ingin apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah saya nanti. Dan panjenengan pun juga demikian. Sampai panjenengan ajarkan, panjenengan sampaikan, mudah-mudahan jadi panjenengan jadi amal jariah pun, termasuk DKM Masjid Al-Falah pun memiliki andil amal jariah. Karena sudah menjadi penyelenggara dan kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian secara singkat. Nanti kita perdalam di bagian praktek, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama tentang fikih janaiz ini sudah kita lewati. Nanti jika panjenengan masih ada 1-2 pertanyaan atau mungkin lebih dari itu, nanti bisa diperdalam di bagian praktek bersama dengan Ibu Rahma nanti di ibu-ibu, dan dengan saya nanti di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita di pagi hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa mengaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurrata ayun, menyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghafar Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.